Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anton Pravanto di Belajar IoT bagian 1, Kendali LED dengan web server. Oke, sebelum saya masuk ke inti materi, saya akan jelaskan sedikit mengenai IoT. Pasti teman-teman bingung kenapa kemarin pada bagian ke-0 itu saya langsung membahas bagaimana cara menginstal Node MCU atau ERMOS atau board-board yang berbasis ESP8266. Jadi sebenarnya pada bagian ke-0 kemarin merupakan pendukung dari bagian ke-1 ini. Jadi intinya ada di bagian ke-1 dan bagian ke-0 hanya pendukung dari bagian ke-1. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan sedikit tentang IoT. Ya. Jadi Internet of Things merupakan transformatif teknologi ya dari berbagai transformatif teknologi seperti smart city, di dalamnya ada cloud computing gitu ya. Kemudian ada fintech, AI, machine learning, kemudian blockchain dan sebagainya. Jadi Internet of Things sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa tahun silam. Di tahun 2020, teknologi 5G, perangkat IoT, komputasi awan atau cloud computing dan edge computing dipercayakan mempercepat perpaduan antara sistem informasi, sistem komunikasi dan sistem kontrol pada sektor industri. Jadi melalui industrial IoT, perusahaan manufaktur dapat memanfaatkan teknologi otomatisasi, logistik di pabrik dan penjadwalan produksi. Ya. Jadi ini sebagai cara, untuk merealisasikan model bisnis C2B atau consumer to business. Jadi selain itu, sistem industri yang saling berhubungan atau saling terintegrasi dapat meningkatkan produksi pada vendor secara menyeluruh. Jadi mulai dari hulu hingga hilir. Pada akhirnya, hal ini akan secara signifikan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas produsen. Bagi produsen dengan barang-barang produksi yang bernilai ratusan triliun, jika produktivitasnya mengalami kenaikan 5-10%, artinya di situ ada penambahan profit yang mungkin nilainya puluhan triliun gitu ya. Jadi di sini peran yang sangat strategis dari IoT dan yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan itu Internet of Things yang fokus kepada hardware dari pengontrolan, kemudian ada sensor gitu ya. Kalau sensor macam-macam, ada sensor suhu, kelembaban dan semacamnya. Lalu untuk pengontrolan kita biasanya menggunakan aktuator seperti relay, transistor dan lain-lain gitu ya. Jadi kita fokus ke situ. Oke, selanjutnya apa itu IoT? Ya, kita flashback sedikit. Jadi IoT pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 2009, yaitu pionir dari RFID, dan pada tahun tersebut IoT diperkenalkan di MIT. Jadi itu pencetusnya adalah Kevin Ashton. Oke. Internet of Things sendiri memiliki paradigma atau ekosistem yang kita bisa lihat di sini. Jadi any device, perangkat apapun dapat memanfaatkan IoT, kemudian anytime, any context, tujuan apapun yang bisa digabungkan dengan IoT, kemudian anywhere, di mana saja, any network, jaringan apapun. Jadi ekosistem IoT itu sangat luas gitu ya. Any business, seperti saya jelaskan tadi, bagaimana profit sebuah perusahaan meningkat dengan memanfaatkan salah satu teknologi transformatif yaitu IoT. Lalu siapapun ya, anybody gitu. Jadi bisa menggunakan Internet of Things. Nah, definisinya gitu ya. Ada dua di sini saya ambil dari Gartner dan Wikipedia. Jadi di sini disebutkan the Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal state or the external environment. Jadi secara sederhana sebenarnya menurut Gartner Glossary, IoT adalah bentuk fisik yang menggunakan teknologi embedded untuk berkomunikasi dan ada device atau sensor. Contohnya seperti sensor temperatur, kelembaban, akselerometer, giro, dan lain-lain yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Jadi IoT di sini adalah bagaimana kita membangun sebuah benda yang dapat kita kontrol, kemudian dapat kita
terima informasi-informasi atau feedback dari sensor-sensor yang sudah kita pasang pada benda yang kita bangun tersebut, dan harapannya kita dapat melakukan sesuatu dengan data-data yang kita peroleh gitu ya, atau ada action ke aktuator atau semacamnya. Tuh. Oke, mungkin pengertian IoT atau penjelasan tentang IoT, sekilas tentang IoT bisa teman-teman terima. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Oke, langsung saja masuk ke pemrogramannya. Jadi video ini itu sebenarnya saya singkat langsung ke hasilnya saja, dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat step-stepnya itu sudah saya sertakan link di bawah deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa lihat cara membuat LED yang dapat dikendalikan melalui web server. Jadi bisa teman-teman lihat di sana. Jadi video ini langsung ke intinya saja. Kita langsung aja. Di sini ada sekitar 55 baris ya, yang tujuannya untuk menjadikan Node MCU yang kita punya atau yang kita sudah rangkai sebelumnya menjadi sebuah web server yang dikendalikan atau yang dapat dikoneksikan secara lokal. Jadi tidak perlu jaringan internet, asal device-device yang nantinya mengontrol LED-nya itu satu jaringan dengan Node MCU yang kita buat gitu ya. Di sini makanya ada SSID, ini yang saya punya ya, nama hotspotnya apa, kemudian passwordnya apa gitu kan. Kemudian jelas tadi yang saya sudah jelaskan, nantinya bakal kalian baca di step-stepnya, yaitu nanti LED-nya di pin D4 gitu ya. D4, lalu awalnya LED dalam keadaan mati, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat di link yang sudah saya sertakan di bawah gitu ya. Tinggal klik aja, di situ lengkap step-stepnya. Oke, kemudian di tools masuk pilih boardnya. Sekarang yang kita gunakan yaitu Node MCU 1.0 gitu. Kemudian di sini portnya diatur COM10. Nah, perlu diingat di tiap-tiap komputer itu berbeda ya, tidak selalu sama COM10, jadi pasti berbeda. Jadi silakan teman-teman coba satu persatu COM yang ada. Kalau saya kebetulan COM10. Oke. Teman-teman upload aja di sini, di-upload. Uploadnya di sini ya. Upload, tinggal tunggu sampai selesai. Oke, masih proses uploading ya. Tunggu sampai selesai. Oke, udah berhasil terupload ke Node MCU yang kita punya. Lalu di sini kita lihat buka serial monitor. Nah, ini buka serial monitor. Oke, saya ulang ya, saya reset ya. Ininya apa? Node MCU-nya. Saya reset. Oke, dia restart ya. Restart dan mencari koneksi. Oke, ini udah terkoneksi, dan IP address atau alamat web server kita yaitu 192.168.1.11 gitu ya. Sekarang kita copy di sini. Copy dulu, Ctrl C, baru kita buka web server. Nah, ini udah yang udah tadi saya coba ya. Saya enter lagi. Nah, kalau browser laptop kita atau device atau apapun itu, handphone dan semacamnya, ketika kalian ketik ini harusnya munculnya tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kode HTML sederhana yang sudah kita input ke dalam atau yang sudah kita upload ke dalam Node MCU. Nah, ini yang ini. Nah, ini dia page H1. Jelas kalau kalian sudah pernah nyoba HTML, ini kode sederhana HTML ya gitu. Ada paragraf, ref-nya apa gitu kan, dan semacamnya gitu. Kemudian ketika diklik on, harusnya LED-nya nyala gitu ya. Sekarang kita coba on, nyala ya. Tunggu loadingnya selesai, baru kita off-kan lagi, mati gitu ya. Jadi selama satu jaringan atau satu hotspot, device yang terhubung ke hotspot tersebut
ketika kita masukkan alamat ini ya 192.168.1.11 itu bisa tampilan seperti ini, dan kita bisa kendalikan LED yang ini yang kita buat dan terhubung ke hotspot, itu bisa kita kendalikan melalui tombol ini ya. Kita on-kan lagi, kita matikan lagi, dan seterusnya. Oke, tutorial kali ini saya rasa cukup sampai sini. Jadi silakan teman-teman berkreasi dan explore lebih jauh lagi. Tidak hanya LED nantinya yang bisa kalian kontrol, tapi juga bisa relay atau semacamnya gitu ya, aktuator lain-lainnya gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Tetap semangat.